Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Afifah. Di sini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran IPA dan IPS. Kita akan belajar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini ada bunga teratai. Nah, coba kita perhatikan gambarnya, gambar bunga teratai tersebut. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak pada penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Selain itu, daun teratai ini memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Itulah tadi kita telah belajar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang kita akan belajar tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan. Di sini ada teks proklamasi, mari kita baca bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta. Sejarah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda atau bisa disebut Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudirman. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Di sini ada makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 5 diantaranya. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia.
di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan pembacaan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung oleh negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memahami makna proklamasi kemerdekaan. Semoga kalian paham. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.